Rumah Baskoro. Tuan, ini adalah informasi yang dikirimkan oleh Maeswara. Wibowo berkata dengan penuh sopan santun ketika memberikan sebuah amplop berwarna coklat untuk bosnya, Pak Yude. Oke, aku ingin memberikan tugas padamu lagi. Kali ini adalah sangat rahasia. Pastikan kamu menyelesaikan secepatnya. Pak Yuda menjawab dengan suara datar. Dia menyodorkan sebuah hard disk tepat di depan Wibowo. Pagi harinya, Andrea bangun dan melihat ada sebuah surat di atas meja di samping tempat tidur. Dia mengambil surat itu dan membukanya. Aku akan pergi ke Inggris selama 2 bulan ke depan. Jaga dirimu baik-baik. Maaf bila tidak memberitahumu sebelumnya. Haris. Andrea menghela nafasnya. Dia mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangannya sebelum akhirnya dia mandi. Ketika ia berada di dalam walk-in closet, dia mendapati ada satu baju blus favoritnya yang menghilang. Dia berpikir mungkin Mbak sedang mencucinya atau belum kering. Jadi dia tidak terlalu mempermasalahkan hal itu. Di ruang makan, kakek Harsa sudah mengetahui bahwa cucu laki-lakinya akan berada di Inggris selama 2 bulan. Maka dia tidak bertanya tentang Haris pada Andrea. Sebenarnya semua orang di rumah itu sudah merasakan adanya kejanggalan dengan pasangan tersebut. Tapi mereka hanya diam dan melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah beberapa hari, Andrea memutuskan untuk pergi ke ruang kerja kakek Harsa. Memandang laki-laki sepuh yang ada di depannya, Andrea sedikit bimbang untuk sesaat. Akan tetapi dengan cepat dia menyingkirkan semua kebimbangannya itu dan berkata dengan suara datar. Kakek, bolehkah aku menjenguk keluargaku di Jakarta? Ini sudah beberapa minggu sejak aku terakhir kali bertemu dengan mereka. Setelah terdiam beberapa saat, kakek Harsa menganggukkan kepalanya. Tapi ingat, setelah Haris pulang dari Inggris, aku akan mengadakan pesta pernikahan untuk kalian berdua. Jadi pastikan kamu kembali 1 bulan sebelum kepulangannya. Mata Andrea berbinar-binar saat dia melihat kakek Harsa menganggukkan kepalanya. Dia tidak sepenuhnya fokus mendengarkan kata-kata penting yang baru saja diucapkan sesepuh itu. Sesudah mendapatkan izin dari kakek Harsa, Andrea menginstruksikan pada Wisnu untuk mengemasi barang-barangnya ke koper dan memesan tiket penerbangan ke Jakarta secepatnya. Dia juga mengajak serta Wisnu pulang ke kampung halamannya. Andrea sudah tidak sabar ingin bertemu dengan ibu dan neneknya. Kota London, Inggris. Di sini sudah menjelang malam ketika Haris menerima panggilan dari asistennya, Wisnu. Dia melihat ke layar handphone dan mengangkat panggilan itu. Tuan, Nyonya akan pulang ke Jakarta hari ini. Tuan Besar sudah memberikan izin. Dia akan kembali 1 bulan lebih awal sebelum kepulangan Anda. Oke. Jaga dia baik-baik. Haris menjawab sebelum akhirnya mengakhiri panggilan tersebut. Dia menutup wajahnya dengan telapak tangannya.
Ini sudah 3 hari sejak kepergiannya ke London. Haris tidak menghubungi istrinya sama sekali atau berbicara dengannya sejak terakhir kali mereka menghabiskan waktu bersama di rumah rahasianya. Dia berpikir jika dia menyibukkan diri dengan pekerjaannya, dia akan melupakan semua tentang istrinya. Wanginya, figurnya, bibirnya, dan semuanya yang telah melekat di pikirannya. Kehadirannya seperti mengguncang hubungannya dengan pacarnya, meskipun mereka baru mengenal 2 bulan. Di lain sisi, Haris tidak bisa memutuskan Sandra begitu saja. Mereka sudah lama bersama, yaitu 12 tahun, bukan waktu yang singkat. Apalagi gadis itu sudah menyelamatkan nyawanya. Semua keluarganya menentang hubungan tersebut hanya karena dia seorang model dan aktris. Mereka terus mengatakan Sandra berselingkuh di belakangnya, tapi tidak memiliki bukti apapun. Bahkan dirinya sendiri tidak pernah melihatnya dengan laki-laki lain selain dirinya. Sandra adalah seorang gadis yang ulet dan bekerja keras. Menjadi model dan aktris adalah cita-citanya sejak dulu. Dia dan Haris memang jarang menghabiskan waktu bersama karena kesibukan masing-masing. Haris mempercayainya dengan segenap hatinya. Dan tiba-tiba Andrea datang di dalam kehidupannya. Semuanya menjadi kacau. Gadis itu menarik perhatiannya. Semua yang ada padanya dia ingin memilikinya. Tidak ingin melepasnya lagi. Hal inilah yang membuat Haris gelisah. Dia membuat jarak di antara mereka, berharap bisa menjadi dirinya yang sebenarnya kembali. Dari hari pertama mereka berpisah, hatinya tidak pernah berhenti merindukannya. Haris belum pernah merasakan yang seperti ini dengan Sandra sebelumnya. Dia sedang berada di persimpangan jalan. Dia tidak tahu jalan mana yang harus dipilihnya. Ini adalah keputusan yang sulit. Haris membalikkan badannya ke sisi tempat tidur yang lain. Dia menyentuh baju favorit istrinya. Dia memeluk baju itu sampai akhirnya tertidur lelap. Andrea berjalan menuju ke walk-in closet di kamarnya. Dia memandangi jaket kulit warna hitam yang tempo hari dipakai suaminya tatkala mereka kencan. Dia memeluk jaket itu dengan erat. "Aku akan kembali secepatnya," dia berkata lirih sebelum akhirnya melepaskan jaket itu. Wisnu yang berdiri di samping pintu, wajahnya menyiratkan dengan jelas berbagai macam emosi. Dia merasakan seperti ada yang sudah di dalam hatinya. Dia batuk sedikit untuk menyadarkan Andrea yang masih terjaga. "Kamu sudah siap?" Andrea membalikkan badannya dan memandang Wisnu, asistennya itu. Let's go." Andrea menganggukkan kepalanya dan berjalan keluar dari kamar.